Messi, come on man, come on. Sampai kapan lu mau kayak gini gitu? Sampai kapan lu ngasih performance kayak gini? Sampai kapan lu kasih tahu bahwa you are the GOAT gitu? Again and again and again, gue gak tahu berapa kali gue ngomong kayak gitu, berapa konten gue harus ngomong kayak gini. You show the world that you are the GOAT gitu. Dan menurut gue it's not even the debate since dia juara World Cup 2022. Bahkan sebelum itu menurut gue. Dan just to be clear, gue fans Madrid gitu, gue fans Ronaldo. Tapi kalau harus objektif dan jujur, Messi is the GOAT even sebelum dia juara World Cup. Dan gue udah head watch dia dari 2011. Gue udah head watch dia di La Liga setiap ketemu di El Clasico. Dan apa yang gue dapet? Cuma stres, pusing, capek, dan buang-buang umur. Mungkin karena itu umur gue keambil berapa tahun, I don't know. Mungkin. Karena gak worth it gue head watch dia, dan sampai Piala Dunia ini gue masih coba terus. Cape Verde gagal. Mesir hampir berhasil, lagi-lagi Messi hadir dan gagal. Swiss gagal. Dan sekarang di Inggris, mungkin Messi nggak bisa perform lawan tim gede. Mungkin ya itu Cape Verde, itu Mesir, itu Swiss. Ya tim kayak gitu bagiannya udah diatur FIFA dan pantas aja sampai semifinal dan perform terus dan gol banyak. Sekarang Inggris udah nggak ada argumen apa-apa buat melawan itu. 2 assist yang dia buat berhasil buat Argentina menang 2-1 lawan Inggris. Dan wow, what a performance dari Messi. Mulai dari assistnya, dan even without the assist dia created banyak chance. Dan buat Argentina punya harapan gitu, buat Argentina punya nyawa, kita pasti bisa menang. Selama ada Messi di tim lu, mau lu ketinggalan kayak apa, mau lu punya taktik kayak gimana, mau lu punya pelatih kayak gimana pun, you still can win dari berbagai macam cara. Dari Messi di kanan, Messi di tengah, Messi umpan pakai kaki kanan, Messi umpan pakai kiri. Dia punya banyak banget cara buat nyelamatin timnya. Dan ya, what a performance by the GOAT. Dan what a match. Argentina lawan Inggris, klasik, ikonik seperti biasa. Dulu ada yang diingat hand of God-nya Maradona, terus Simeone dan Beckham yang berantem dan kartu merah. Dan sekarang ini salah satu match yang akan diingat selama-lamanya. Sepanjang waktu, untuk waktu yang lama match ini akan diingat karena comeback brilian dari Argentina. Yang menurut gue ada banyak alasan kenapa Argentina bisa comeback, tapi salah satu alasan utamanya dan the main factor itu Messi yang lagi-lagi gendong tim dengan individual brilliance-nya dia. Kalau kita lihat dari match di awal dan di babak pertama ya, tentunya itu bukan yang seru banget, bukan yang entertaining. Mungkin itu entertaining, tapi bukan karena seru saling jual beli serangan gitu. Tapi karena physicality gimana, dari menit 2 udah ribut. Dari menit 2 siapa yang mau Enzo Fernandez kalau nggak salah, kayak Elliot Anderson, udah kayak gitu dari awal, udah panas. Dan itu tipikal Argentina gitu, gimana caranya buat game, buat match jadi match yang fisikal dan mancing emosi lawan. Gimana buat lawan terprovokasi dan hilang konsentrasi sehingga lawan gak punya performa dan taktik yang berjalan dengan mulus gitu, karena udah terprovok, udah mainnya emosional dan gak berdasarkan dengan taktik. Tapi menurut gue Inggris bisa kontrol itu, Inggris bisa tahan itu dan gak terlalu terpancing sama Argentina. Meskipun beberapa kali pemain Inggris mau ngasih tahu gitu, bukan lo doang yang bisa main fisik gitu, bukan lo doang yang bisa keras, tapi kita juga bisa. Di sini di babak pertama kita lihat gimana kedua tim saling intimidasi gitu, buat nunjukin siapa yang paling keras. Dan bukan nunjukin siapa yang bisa cetak gol gitu, bukan nunjukin siapa yang mainnya lebih berkualitas, lebih cantik dan bisa menang gitu. Mereka cuma nunjukin siapa yang lebih keras di babak pertama. I think that's a summary for the first half. Ya, Inggris gua rasa main lebih bagus, dan di sini juga nggak ada yang menguasain pertandingan banget. Menurut gue cukup imbang di babak pertama. Shoot on target juga nggak ada kalau kita lihat. Dan ya, babak pertama purely physical battle antara pemain Argentina dan pemain Inggris, yang gue harus kasih kredit buat pemain Inggris, nggak terpancing dengan caranya Argentina, karena Argentina udah biasa gitu main gini. Argentina taktiknya, mentalnya udah gini semua.
Jadi Inggris mungkin nggak terbiasa dengan game ini dan sempat di beberapa momen nunjukin nih gue lebih kuat dari lu nih, dan itu yang dibawa Argentina gitu. Tapi itu nggak melebihi batas dan masih aman dari yellow card or even dia apalagi red card. Dan dia lanjut ke babak kedua. Babak kedua dua-duanya lagi saling jual beli serangan. Inggris punya chance, Argentina punya chance yang besar banget saat Alvarez bisa one on one, not one on one, tapi dia udah nggak tinggal Pickford, dan Pickford what a save. Pickford match ini gila keren banget, tampil brilian, dia bisa save tendangan dari Alvarez itu meskipun ke near post ya, tapi you have to work for that, you still have work for that, dan dia Pickford bagus menurut gua match ini. Terus Inggris juga beberapa kali nyerang, tapi nggak ada yang berbahaya banget. Beberapa kali shot nggak ada yang berbahaya sampai pada akhirnya long ball dari Harry Kane. Harry Kane turun ke bawah, main build up, typical Kane lah. Kane di Munchen, di Spurs, dan di Inggris terutama, dia nggak mau tunggu di depan gitu. Dia bukan tipe striker yang cuma jadi poacher gitu, nunggu di depan, tunggu momen kayak Haaland. Which is not a bad thing, tapi itulah Kane. Dia lebih versatile gitu, punya banyak cara untuk buat timnya menang. Dia turun ke belakang, umpan ke depan ke arah Rodgers I think, terus Lisandro Martinez yang bisa intercept, tapi di belakang ada Rice yang di match itu ada di mana-mana. Dia defensively ada, di tengah ada, pas lagi nyerang kayak gini ada juga. Dia dapat bola, passing ke Rodgers, dan Rodgers yang kasih crossing yang sempurna banget, pinpoint ke Anthony Gordon, yang gua harus juga kasih kredit karena dia buat pergerakan sampai akhirnya dia berada di posisi itu gitu. He makes a run sampai akhirnya bola itu bisa jatuh pas di kakinya dia, dan finishing yang tenang, kalem ke kiri gawang. Martinez gak bisa buat apa-apa, dan 1-0 Inggris menang. Sampai sini lu pikir oke, ini kayaknya gamenya works, plannya works gitu, taktiknya works, kita bisa cetak gol lawan Argentina. Dan mungkin kalau kita lihat gamenya Egypt, mereka yang pertahanin taktiknya mereka bisa cetak gol gitu. Mereka bisa main bagus meskipun unggul, dan bisa kill the game, bisa put a dagger dan buat mimpinya Argentina buat comeback terasa mustahil gitu. Kalau 1-0 itu bisa tercipta dari momen apa aja, apalagi kalau lu lihat Argentina ada Messi gitu. Jadi 1-0 is not enough. Tapi Tuchel pikir lain. Tuchel gue gak tahu apa yang dipikir dia. Tuchel mikir 1-0 is not enough. Meskipun gue tahu Argentina punya mentalitas juara yang bisa comeback kapan aja. Gue tahu Argentina punya Messi yang dengan sedikit momen bisa buat gol, dengan sedikit kesempatan bisa buat gol. Kapan aja, di mana aja bisa cetak gol. Tapi menurut gue cukup lah 1-0. Oke, gue main bertahan, dan pas main bertahan, pas lu nyuruh semua pemain lu untuk tampil bertahan dan gak menyerang, gak main terbuka, gak jalanin plan yang udah works gitu, yang udah jalan, yang udah berhasil, bahkan sampai lu dapet gol. Dan ya itu Argentina senang akhirnya karena dapet kesempatan itu. Argentina udah gak usah pusing gimana serangannya Inggris or even counter attack. Argentina cuma nyantai aja gitu. Dan ya setelah itu Argentina punya banyak banget peluang, mulai dari sundulannya, apalagi pas Nico Gonzalez masuk. Nico Gonzalez salah satu yang merubah pertandingan juga menurut gue. Pas dia masuk gantiin Paredes, I think gantiin Paredes, dia masuk dan dia ngasih opsi di kotak penalti gitu. Jadi ada orang lebih banyak di sana sehingga crossing Messi yang nyambut lebih banyak gitu. Dan terbukti gitu. Ada beberapa chance yang terbuat dari crossing Messi ke Nico, cuma Pickford yang punya game bagus banget. Dia save-nya gue kaget banget. Dia bisa save kayak gitu. Itu kayak performanya dia di Azteca, dia tunjukin lagi di match ini. Dan bisa nolong Inggris lah. Bisa bantu Inggris tetap 0-0 masih aman. Sampai ada momen gue gak tahu lagi. Lu oke lah, lu suruh pemain lu bertahan, oke. Meskipun itu bad decision, dan menurut gue harusnya lu tetap tampil menyerang dan terbuka buat kill the game. Tapi lu suruh bertahan, oke. Itu aneh, cuma gue masih terima.
Cuma sampai di momen pas Rice diganti. Pas Rice diganti, di mana Rice ada di mana-mana. Rice punya bisa intercept bola Argentina di tengah. Rice ground duel saya menang terus, tackle bagus, duel dia menangin, dan gue nggak tahu apa yang dipikiran Tuchel buat gantiin dia sama bareng saya Bang Rhys James kalau nggak salah, dia masukin Denver sama O'Reilly itu. Ya mungkin itu worst against Mexico, tapi lu harus ingat gitu, itu pertama 10 orang, jadi lu nggak mau lu harus udah bertahan aja, susah kalau lu nyerang. Dan ini bukan lawan Meksiko, ini bukan lawan Gilberto Mora, ini bukan lawan Jimenez doang gitu, ini bukan lawan Quinones, it's against Lionel Messi, it's against the best player in this World Cup, the best player ever, the GOAT. Lu masih mau coba taktik ini gitu, dan nggak coba kill the game. Ditambah lagi lu keluarin salah satu gelandang terbaik lu. Yang pertama dia bantu buat cetak gol pertama, terus kedua dia juga bantu untuk di lini tengah buat build up, ketiga dia bantu lini pertahanan juga, dia bisa tutup space terutama yang ada di dekat-dekat kotak penalti. Gimana dia baca pertandingan, menurut gue itu salah satu atribut terbaik gitu, salah satu atribut yang paling bagus yang dimiliki Rice gitu. Dia bisa baca kemana passing akan dibuat dan dia bisa intercept itu. Itu IQ Rice yang sangat gue apresiasi, dan itulah traits yang dia punya gitu. Tapi oke, gue punya pendapat lain. Gue masukin Denver, mungkin ini cuma crossing doang Argentina. Gue masukin pemain tinggi dan gara-gara itu Argentina mulai nyerang lebih parah lagi. Mereka punya peluang shot dari sedikit luar kotak penalti, ada dari Depol kalau nggak salah, terus habis itu yang berbahaya akhirnya Enzo Fernandez yang masih bisa ditepis Pickford, habis itu corner tercipta gol pertama. Lionel Messi dapat bola dari corner, dia passing ke pemain Argentina, dia dapat bola lagi, dan Messi mungkin lu kira itu passingnya gampang, dan dia itu cuma passing gampang, passing simple ke Enzo Fernandez, dan itu all credit to Enzo gitu, yang bisa finish bagus banget dari luar kotak penalti. Tapi kalau lihat Messi dari serangan-serangan sebelumnya, di posisi itu dia bakal crossing atau dia bakal bawa ke kanan gitu. Alhasil karena itu Messi harus di double team kalau nggak salah sama Elliot Anderson sama Spence atau O'Reilly, dan dilihat Enzo juga kosong, gak ada yang jagain. Menurut gue, ini cuma asumsi gue gitu, kalau ada Rice dia bisa baca itu, dan Enzo gak bakal punya, dia sebelum shoot dia punya 3-4 detik buat ancang-ancang dan make a perfect shot gitu. Kalau lu kasih waktu sebanyak itu buat pemain sekelas Enzo yang punya atribut long range yang bagus, otomatis lu bakal dihukum gitu. Dan dia Bellingham yang coba blok itu nggak sempat karena terlalu jauh posisinya buat anticipate crossing tadinya dari Messi. Enzo finish yang bagus banget. Selain tadi props buat Messi yang narik 2 orang, Enzo juga deserve all the credit karena dia yang bisa tampil lagi-lagi setelah kemarin buat Argentina gitu, bisa menang lawan Egypt dengan sundulannya. Sekarang bisa nyamain kedudukan melawan Inggris, dan buat Argentina punya nyawa lagi, dan buat momentum shifting semuanya ke Argentina. Pemain mulai lebih percaya diri, pemain Inggris mulai panik, fans Argentina mulai merayakan gol itu, dan buat stadion jadi hidup banget kayak Inggris lawan Argentina di Buenos Aires. Dan dengan gol itu menurut gua ini udah Argentina bakal nyerang terus, dan bener gitu. Messi dia ke kanan crossing, pertama dari McAllister dulu kena tiang, terus habis itu bola mantul, Jack Spence clearance sedikit, dan Messi yang biasa dia cut inside ke kiri, tapi enggak, dia ke kanan dribble dan dia crossing pakai weak foot, oke? Kaki kanan Messi weak foot yang bisa ngelewatin back yang tinggi kayak Denver dan pas di kepalanya Lautaro Martinez. I mean, how the hell did he make that cross gitu? Let alone with his weak foot, dia buat cross itu, dan dia 2-1, mentalnya Inggris hancur, udah susah comeback. Dan masalahnya sekarang semuanya pemain bertahan itu, karena Tuchel terlalu pede dengan 1-0 melawan
tim kayak Argentina. Sekarang yang dimiliki pemain Inggris cuma pemain bertahan gitu. Dia cuma punya satu plan dan plan itu cuma bertahan dan gua nggak bakal kejebolan. Tapi kalau kejebolan apa plannya? Dia nggak punya. Dia nggak punya plan itu dan kelihatan gitu kalau lu punya plan lain mungkin lu jangan terlalu agresif dan ganti pemain-pemain itu dan suruh bertahan dari menit berapa 55 kalau nggak salah. Lu harus defense 35 menit lebih lawan Argentina, itu namanya cari mati. Jadi menurut gua Tuchel deserve all the blame, Tuchel deserve all the headlines menurut gua dengan decision in game management yang buruk banget, substitution yang buruk banget, gantiin Rice yang tampil bagus banget defensively dan offensively is a disgrace. Jadi Tuchel deserve all the blame for that dan Inggris harus dihukum gitu karena keputusan pelatih lagi dan lagi. Lu udah lihat gimana Inggris udah unggul dan main bertahan di Euro lawan Italia dan kalah. Kenapa lu ulangin gitu? Kenapa lu ulangin taktik itu, bukan lu kill the game kayak Egypt kemarin? Meskipun Egypt ujungnya tetap kalah, tapi at least lu punya 2 gol, punya spare yang banyak gitu. Buat kalau Argentina cetak gol, oke, gue masih menang gitu. Ya itu menurut gue matchnya. Dan di sini ada beberapa pemain juga yang main bagus banget. Messi dari tadi gue udah puji, lagi-lagi he show the world why he's the GOAT. I don't even know why there's still a debate right now. Terus habis itu Enzo Fernandez yang matchnya bagus banget juga. Simeone, aduh jelek banget sumpah. Simeone cuma main gerasa kerusuk. Gua kayak ngeliat Gavi versi lebih jeleknya. Molina biasa aja. Romero menurut gue solid juga, meskipun dia punya tactical foul juga yang bagus ke siapa, ke Jude kayaknya atau ke Garden yang dia tarik dan padahal itu bisa jadi gol gitu. Bagus Romero main. Martinez nggak terlalu bagus menurut gue permainannya, dia juga harus dapat kartu kuning di awal babak kedua I think. Terus Tagliafico, nah biasa. McAllister juga yang awal-awal bagus banget, cuma di akhir-akhir oke, dia punya chance tapi kena tiang. Paredes yang Paredes cuma mau nyari ribut aja, cuma ngasih physical battle dan ngasih tekanan mental gitu ke Inggris, dan menurut gua nggak ngefek apa-apa di Inggris. Terus Alvarez yang meskipun nggak golin, dia beberapa kali membangun serangan gitu, jadi menurut gua oke penampilannya. Dan di Inggris Pickford, gua nggak tahu kenapa dia dapat rating 6 gitu. Lagi-lagi gua kalau lihat Footmob, SofaScore atau rating di Google tuh gua nggak terlalu percaya karena he deserve more than that gitu. Golnya itu bukan kesalahan dia, mungkin gol pertama kalau lu Courtois lu bisa save itu gitu, tapi kalau di depan lu ada back dan midfielder yang biarin pemain kayak Enzo punya 3-4 detik buat ancang-ancang dan buat shot dari sedekat itu, menurut gue itu bukan salah dia. Apalagi gol keduanya dia nggak bisa buat apa-apa gitu. Jadi menurut gue Pickford harusnya dapat rating yang lebih banyak, dan kalau misalnya Inggris unggul 1-0 sampai habis, dia man of the match gitu. Spence menurut gue main bagus banget. Dia emang udah akhir-akhir udah nggak kuat, udah capek. Dia mungkin nggak pernah main dengan intensitas setinggi ini, apalagi lu harus nahan Messi gitu. Jadi Spence menurut gue punya game yang bagus gitu, apalagi last ditch tackle ya. Itu salah satu momen juga yang harus di highlight, itu serasa gol. Gue nonton itu, gue selebrasi kayak itu gol gitu. Tapi ya Spence main bagus. Gehi biasa, Stones lebih is better than Gehi. Dia buat beberapa clearance dan menangin beberapa aerial duels, tapi tetap aja not good enough. James yang menurut gua main bagus gitu, dia beberapa kali buat crossing dan terobosan berbahaya gitu. Typical James, dan defensively solid banget menurut gua. Jadi James bagus. Rice yang bagus banget menurut gua, dia harus diganti. Lagi-lagi Tuchel, it's a disgrace gitu. Gua nggak tahu keputusan dan apa yang ada di otak Tuchel buat ganti Rice di momen itu gitu. Kalau lu mau lebih bertahan, ganti aja, contoh Rodgers gitu, atau enggak Kane. Tapi kalau Kane mungkin lu butuh buat penalti ya, jadi ya mungkin Rodgers gitu, atau Elliot Anderson yang udah kena kartu kuning. Elliot Anderson menurut gue juga bagus, dia harus kena kartu kuning karena juga Messi dan itu susah banget. Jadi ya dia dapat kartu kuning, cuma penampilannya bagus banget, menangin banyak duels, kontrol di midfield bagus. Jude juga menurut gue oke. Dia biasanya pop up dengan gol, sekali ini enggak, tapi dia bisa defensively solid juga. Di tengah bagus, jangan terbut, dan dia beberapa kali progress ke bola ke depan.
cuma nggak ada teman yang depan. Jadi Jude oke, dan Kane bagus menurut gue. Dia beberapa kali bisa build up dari belakang dan salah satunya jadi gol gitu. Jadi menurut gue Inggris tampil nggak buruk-buruk banget, nggak parah-parah banget sampai menit 55. Sampai Tuchel decide buat oke, kita udah 1 gol, kita bertahan semua. Udah forget nyerang, forget kill the game, kita bertahan kayak kita di Azteca. Meskipun kita tahu ada Messi, Argentina bisa comeback kapanpun, mereka punya mentalitas juara, gua nggak peduli itu. Pokoknya bertahan aja, yang penting bertahan. Kayak Meksiko kita menang, kayaknya Argentina juga nggak bisa comeback kayak Meksiko gitu. Tapi lagi-lagi dia lupa, ini Argentina dengan mentalitas juara, experience yang banyak, dan ada Messi yang bisa jadi difference maker, create a chance, assist, or even a goal out of nothing gitu. Dari situasi yang nggak mungkin, Messi bisa buat semua itu possible gitu. Jadi ini performa menurut gue Inggris kesian banget, udah main bagus, tapi lagi-lagi keputusan pelatih mereka sendiri itu buat mereka bunuh diri gitu. Itu buat mereka harus kalah di match ini. Dan selain itu Argentina nunjukin lagi dan lagi mentalitas juara mereka. Kapan mereka harus berhenti? Pas peluit menit 90 dibunyiin. Mereka nggak kenal kapan berhenti, lagi dan lagi mereka nunjukin mentalitas juara. Kalau gue ngelihat Argentina sekarang, mungkin karena gue Madrid fans ya, jadi gue kayak ada nostalgia sedikit, gue kayak inget sedikit ke Madrid 21-22, di mana Madrid ketinggalan terus dan digendong satu orang, yaitu Benzema. Di mana Madrid lawan PSG ketinggalan, ada Benzema hat-trick. Di mana lawan Chelsea, Benzema lagi-lagi yang bisa hat-trick. Pas ketinggalan ada Rodri mungkin yang bisa bantu buat comeback. Pas lawan City juga, gimana gue butuh gol, gue nggak nyerang apa-apa, main gak terlalu bagus, tapi gimana caranya biar lolos di knockouts, gue butuh momen individual brilliance gitu. Benzema pop-ups, dan ada Rodrigo juga. Dan kalau kayak gini terus, Madrid waktu itu juara UCL, juara final, gue nggak ragu juga gitu, gue nggak bakal kaget dengan performa Argentina yang nggak semeyakinkan Spanyol kemarin lawan Prancis. Mereka bisa jadi juara gitu, mentally, physically, dan quality dari individual mereka menurut gue bisa jadi kunci mereka untuk mereka juara gitu dan ngalahin Spanyol. Kalau tactically udah nggak mungkin, Spanyol udah nggak bisa dikalahin. Lu mau adu kontrol midfield selawan Rodri, Olmo, Fabian Ruiz, Pedri, impossible. Tapi kalau lu mau menang, you have to show desire, hearts, and kemampuan buat nggak menyerah gitu, mentalitas buat nggak menyerah sampai akhir. Dan itu ditunjukin Madrid di UCL, mereka nggak main bagus tapi bisa juara. Mungkin Argentina punya run yang sama itu, mereka nggak main bagus, punya satu orang yang gendong dan bisa jadi juara World Cup. Who knows? Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen di video kali ini. Kalian setuju atau enggak sama pendapat gue, dan siapa yang bakal menang di final nanti? Argentina dan Messi, or Spanyol and Yamal get his first World Cup? Jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini untuk video-video seperti ini. Dan thanks for watching and goodbye.